Well, hari ini kita di chapter kedua dan di chapter kedua ini nanti kita akan belajar mengenai kata hubung atau conjunction. Tapi sebelumnya kita review dulu materi pertama kita supaya teman-teman gak lupa dan supaya nanti nemukan sambungan karena materi hari pertama dan kedua nyambung, teman-teman. Baik, kemarin kita belajar mengenai sentencing yang pertama yaitu subjek predikat. Jadi sentence atau kalimat itu wajib punya subjek sama predikat. Subjek itu dibuatnya dari kata benda, atau kalau nggak gitu dari kata ganti. Kita hanya bisa milih salah satu aja ya, teman-teman. Kalau di subjek sudah ada noun, jangan ditambah pronoun lagi, nanti double subjeknya. Atau kebalikannya, kalau di subjek sudah ada pronoun, jangan dimasukkan noun-nya lagi. Jadi pilih salah satu aja. Kemudian selain subjek ada predikat. Dalam bahasa Inggris, predikat itu wajib berupa kata kerja atau verb. Nah, tapi tidak semua jenis verb itu bisa jadi predikat, teman-teman. Maka saya nyebutnya bukan subjek verb, tapi subjek predikat. Nah, verb apa aja yang bisa jadi predikat? Yang pertama yaitu verb 1 atau verb SES untuk present ya, atau menyatakan fakta. Kemudian yang kedua adalah verb kedua atau verb ed untuk lampau. Kemudian ada auxiliary plus verb. Nah, hanya 3 ini yang bisa jadi predikat. Tapi kalau teman-teman menemukan verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary, verb ing yang berdiri sendiri tanpa auxiliary, dan to verb 1, dia bukan predikat. Jadi intinya fokus sama yang di atas ya, kemarin teman yaitu yang verb 1 verb SES, verb 2 sama auxiliary plus verb, seperti itu. Nah, mungkin untuk contoh soalnya seperti ini. Seperti biasa, yang pertama kita cari di soal adalah predikatnya dulu. Pertanyaan saya ke teman-teman nih, di soal apakah ada predikat, teman-teman? Ada. Ya, itu. Sorry, kata predikatnya yang mana? Is. Ya, ada kata is. Pokoknya kalau teman-teman menemukan to be, yaitu is, MR, kalau nggak gitu was, were, fix, dia adalah predikat, teman-teman. Nah, di situ ada predikat is, titik-titiknya adalah sebelum predikat, itu tempatnya si subjek. Berarti cari A, B, C, D yang bisa jadi subjek. Jawabannya kira-kira yang mana, teman-teman? Alpha. Ya, jawabannya adalah yang alfa. Kalau yang bravo salahnya kenapa? Double predikat. Good. Predikatnya nanti double ya, jadi double predikat, pemborosan. Kalau yang Charlie salahnya? Perlu ada kalimat lagi. Ngambang. That's right. Kalau nanti kita masukkan which di situ, nanti ngambang. Atau kita nanti butuh subjek predikat lagi. Kalau diartikan nanti jadi nggak enak. Ya, berarti Charlie nggak bisa. Nah, conjunction hari ini kita akan pelajari, teman-teman. Kalau yang delta sama kayak yang bravo, di situ jelas ada subjek predikat lagi. Ada predikat lagi. Sedangkan di soal tadi kita hanya butuh subjek. Berarti jawabannya adalah yang alpha. Calcium is present in the body in greater amounts than any other mineral. Kalau diartikan, kalsium itu ada di dalam tubuh dalam jumlah yang lebih besar dibandingkan mineral yang lain. Seperti itu. Oke, lanjut ya. Contoh soal kedua untuk materi hari pertama kemarin. Caranya sama. Cari di soal apakah ada predikat, teman-teman? Nggak ada. Nggak ada ya. Nah, berarti di titik-titik kita hutang satu predikat. Apakah di sebelum titik-titik ada subjek, teman-teman? Ada. Capacity. Capacity, that's right. Capacity-nya itu adalah kata benda ya, karena ada D-nya sebelumnya. Berarti sudah ada subjek tapi belum ada predikat, berarti kita hanya disuruh mencari predikat saja. Kira-kira jawabannya yang mana, teman-teman? Bravo. B ya. That's right. Jawabannya adalah yang bravo. Itu verb SES, teman-teman. Kalau yang alpha to verb 1 nggak bisa jadi predikat. Yang Charlie ada conjunction which. Nanti kita butuh subjek predikat lagi. Karena kalau nggak ditambah subjek predikat lagi, artinya nanti ngambang. Nggak enak diartikan seperti itu. Charlie nggak bisa. Kalau yang delta verb ing yang berdiri sendiri tanpa to be sebelumnya, tidak bisa jadi predikat. Fix jawabannya yang bravo. Nanti kalau diartikan, kapasitas untuk terbang atau kemampuan untuk terbang membedakan serangga-serangga dari invertebrata-invertebrata yang lain. Seperti itu. Oke, nice. Lanjut lagi, teman-teman. Number 3. Caranya sama. Pertanyaan saya ke teman-teman, adakah predikat di soal? Nggak ada. Nggak ada ya. Nah, kalau di soal itu teman-teman menemukan kata yang berawalan dengan huruf besar, fix itu kata benda, teman-teman. Karena itu nama. Ya, contohnya ini ada nama, The Sherman Antitrust. Jadi hati-hati jangan tertipu dengan act-nya di situ karena act bisa jadi kata kerja, bisa jadi kata kerja, teman-teman. Tapi di sini act-nya kata benda karena dia awalnya huruf besar. Ini nama, nggak perlu ditranslate, ya.
Dan memang tidak ada kata kerja sama sekali yang bisa jadi predikat, artinya di titik-titik kita hutang satu predikat. Sebelum titik-titik, apakah sudah ada subjek? Ada. Sudah. Yaitu? The chairman. The Sherman. Egg. Good. Yaitu. Jadi the sampai act itu ya, yang saya bilang nama tadi. Huruf yang besar-besar, nah itu nama, teman-teman. Itu subjeknya. Nama itu benda. Fix kita hanya butuh predikat saja. Cari A, B, C, D yang dia hanya bisa menjadi predikat. Kira-kira yang mana, teman-teman? Alpha. Ya, Oke. that's right. Jawabannya adalah yang alpha, yang passage. Sorry, yang past. Sorry. Ya, teman-teman, berarti jawabannya yang kalau yang Bravo masih ingat preposisi diikuti kata benda akan berubah menjadi keterangan. Keterangan tidak bisa jadi predikat. Oke, Bravo nggak bisa. Yang Charlie ada verb ing di situ tiba-tiba. Auxiliary kalau diingkan sama, itu dianggap verb ing karena auxiliary sebenarnya juga verb, teman-teman. Bedanya dengan verb yang lain, auxiliary itu selalu butuh verb lagi setelahnya. Ya, nah tapi di situ auxiliary-nya bentuknya verb ing. Berarti sebelumnya juga harus ada auxiliary lain. Nggak bisa verb ing jadi predikat, nggak bisa. Charlie nggak bisa, delta juga sama, itu verb ing. Ketika sebelumnya nggak ada to be-nya, nggak bisa. Ya, teman-teman. Berarti fix jawabannya adalah yang alpha itu verb 2, lampau. Ya. Nanti kalau diartikan, the Sherman Antitrust Act dari tahun 1890 diteruskan atau apa ya berlanjut seperti itu secara anonymous di Kongres Amerika Serikat atau melalui Kongres Amerika Serikat. Jadi turun-temurun seperti itu. Oke, intinya jawabannya yang alfa ya karena kita butuh predikat, teman-teman. Lanjut nomor 4, dicoba lagi cari predikat di soal. Apakah ada predikat di soal, teman-teman? Nggak ada. Ada. Ada nggak? Nggak ada. Sorry, Nggak. nggak ada ya. Nah, berarti kita butuh predikat di titik-titik, sorry, di titik-titik Subjek kita butuh predikat. predikat. Ya, that's right. Kita butuh subjek dan predikat. Karena Predikat. sebelum koma, teman-teman, itu ada preposisi during. Preposisi diikuti kata bendanya yaitu eclipse, itu keterangan. Ada preposisi lagi of, ditambah sampai sun, kata bendanya, keterangan juga. Nah, berarti fix kita nggak punya kata benda atau kata ganti sebagai subjeknya. Berarti di titik-titik kita juga harus masukkan subjek. Cari yang ABCD subjek sama predikat. Jawabannya yang mana? Alpha. Ya, that's right. Jawabannya adalah yang alpha. Subjeknya the earth, predikatnya lies. Kalau yang Bravo ada subjek, ada conjunction, nggak ada predikat sama sekali. Kalimat selalu butuh predikat. Bravo nggak bisa. Yang cari ada sama, ada conjunction that, ada subjek the earth, ada predikat lies, nanti kita butuh subjek predikat lagi. Charlie nggak bisa. Kalau yang delta ada subjek the lying earth, tapi tidak ada predikat, nggak bisa. Fix jawabannya yang alpha. Nanti kalau diartikan, selama gerhana matahari, bumi berada di dalam bayangannya bulan. Seperti itu. Oke, lanjut ke number 5. Terakhir, teman-teman. Contoh terakhir untuk latihan pertama kemarin. Caranya sama, dicari di soal. Apakah di soal teman-teman menemukan kata kerja sebagai predikat? Dah. Ada. Yaitu? Is. Is. Ya, ada is di situ ya. Yang mana dia auxiliary, verb-nya adalah delight. Nah, ada auxiliary verb, dia predikat. Apakah sudah ada subjek, teman-teman, di depan? Magnetic fields. Dah. Oke, magnetic field itu kata benda. Kita tahan dulu, karena di sebelum titik-titik juga ada kata benda, teman-teman. Yaitu each object. Nah, kalau misal teman-teman menemukan seperti ini, pasti yang jadi subjek adalah yang di depan, teman-teman. Ya, kenapa? Karena dia sudah lepas. Kalau yang di belakang ini, kata bendanya sebelumnya ada titik-titik. Nah, ini berarti ada sesuatu yang akan merubah kata benda ini nanti, bukan lagi menjadi subjek. Seperti itu. Jadi kalau ada kata benda, ada dua seperti ini, berarti yang subjek yang lepas, yaitu yang pertama. Yang nggak terikat sama kata apapun sebelumnya. Kalau di sini pasti karena titik-titiknya di sebelum kata benda magnetic field, ini nanti akan berubah, teman-teman. Nah, intinya sudah ada subjek, gitu aja ya. Berarti kita butuh, sudah ada subjek, sudah ada predikat. Di pilihan A, B, C, D itu semua ada kata kerjanya. Berarti kita disuruh mencari kata kerja yang tidak bisa menjadi predikat. Karena kalimatnya sudah ada predikat, sudah lengkap. Sorry? Charlie. Iya, that's right. Jawabannya adalah yang Charlie, teman-teman. Entering. Nah, nanti Jupiter's magnetic field-nya itu jadi objek. Objeknya kata entering. Ya, nah, verb ing, teman-teman, di dalam kalimat ketika dia berdiri sendiri tanpa auxiliary, kenapa nggak bisa jadi predikat? Karena kelas katanya sudah berubah. Dia bisa jadi gerund atau kata benda ya.
Kalau di sini dia menjadi participle, itu hanya nama. Intinya dia berubah menjadi kata sifat. Nah, verb ing itu bisa jadi benda, bisa jadi sifat. Nah, benda dan sifat nggak bisa jadi predikat. Itulah alasan kenapa verb ing ketika berdiri sendiri tidak bisa jadi predikat. Karena kelas katanya sudah berubah, teman-teman, di dalam kalimat. Ya. Nah, nanti kalau diartikan, setiap benda yang memasuki medan magnet Jupiter dibanjiri oleh aliran listrik. Seperti itu. Nah, kalau yang alpha, enters itu verb SES, fungsinya hanya bisa menjadi predikat. Kalau kita masukkan predikat lagi di sini, nanti double predikatnya. Ya, kita nanti akan butuh conjunction subject. Alpha nggak bisa. Kalau yang Bravo ada subjek predikat lagi tapi nggak ada conjunction, nggak bisa. Jadi di kalimat itu boleh sebenarnya kita masukkan 2 subjek 2 predikat, nggak apa-apa. Tapi syaratnya nanti harus ada 1 conjunction. Sedangkan di soal nggak ada conjunction, pilihan Bravo juga nggak ada conjunction, berarti nggak bisa. Ya. Kalau yang Charlie sudah, tadi jawabannya Charlie ya teman-teman. Kalau yang Delta sama kayak yang Alpha, error itu verb 1. Fungsinya hanya bisa menjadi predikat. Sedangkan di soal sudah ada predikat, nanti double predikatnya, teman-teman. Berarti jawabannya yang Charlie. Seperti itu. Nah, sebelum kita lanjut ke chapter kedua, yaitu conjunction, mungkin ada yang pengen ditanyakan dulu dari teman-teman, silakan. Sure. Yes, do you have any question? Silakan, Miss. Kalau misalnya tadi itu yang soal terakhir ya, kalau ada pilihan which enter gimana? Bisa, which enters pakai S, Miss, karena benda yang dijelaskan pakai objects. Jadi iya. which enters sama entering itu artinya sebenarnya sama, teman-teman. Artinya adalah yang memasuki. Bedanya adalah entering yang tidak pakai conjunction itu nanti itu adalah bentuk pemendekan dari which enters. Which Yang enters. mana? Ya, untuk pemendekan itu nanti kita akan bahas di hari ke-10, teman-teman. Di bab namanya anak kalimat atau dependent clause. Seperti itu. Dan teman-teman nggak akan pernah menemukan, misalkan di sini ada which enters, terus ada entering, tidak akan pernah menemukan seperti itu. Mungkin kalau menemukan which enter, pakai verb 1, bukan verb SES, sama entering. Nah, kalau ada which enter aja, itu nanti tetap jawabannya entering, teman-teman. Kenapa? Karena yang dijelaskan satu bendanya. Objeknya cuma satu. Kalau objek atau benda yang dijelaskan itu nggak pakai S, kata kerjanya yang ditambahkan S, teman-teman. Atau kebalikannya, kalau kata bendanya sudah pakai S, kata kerjanya asli, nggak usah ditambahkan S. Jadi verb 1 atau verb asli. Seperti itu bedanya penggunaan verb 1 sama verb SES di dalam menyatakan fakta atau present. Seperti itu. Jadi kalau kata benda atau subjeknya sudah ada S, berarti kata kerjanya jangan ditambahkan S. Kalau kata bendanya nggak punya S atau dia tunggal, maka kata kerjanya yang harus ditambahkan S. Seperti itu, teman-teman. Thank you, Chef. Okay, alright, that's good question. Mungkin ada pertanyaan lagi, teman-teman, silakan. Nggak ada, baik. Kalau nggak ada, kita lanjut ke materi hari kedua, namanya conjunction atau kata hubung, teman-teman. Seperti namanya ya, conjunction, kata hubung, berarti dia adalah penghubung. Fungsinya dia menghubungkan. Menghubungkan apa? Menghubungkan 2 posisi kalimat yang sama atau juga 2 subjek predikat. Jadi di dalam kalimat, subjek predikat ada lebih dari 1 nggak apa-apa, syaratnya harus ada conjunction, seperti itu. Ya. Nah, conjunction sendiri itu dibagi menjadi 2 jenis. Jadi dipecah jadi 2. Ada 2 jenis conjunction. Yang pertama itu dari keluarga conjunction yang fanboys. Ini hanya singkatan ya, teman-teman, fanboys itu. Kalau yang kedua itu yang selain fanboys. Nah, ini ada banyak sekali. Fanboys sendiri singkatan dari F-nya itu adalah for, artinya karena ya, bukan untuk, teman-teman. Karena for yang artinya untuk itu preposisi. Ya. Kalau for yang artinya karena dia adalah conjunction. Kemudian and itu artinya adalah dan, nor itu artinya juga tidak, but artinya tetapi atau namun, or artinya atau, yet artinya tetapi atau namun juga sama ya sinonim, teman-teman. So itu artinya sehingga atau jadi, seperti itu. Oke. Nah, kalau ada conjunction selain yang barusan disebutkan, berarti itu termasuk ke dalam yang sebelah kanan, yaitu conjunction selain fanboys. Contoh, sama-sama mau bilang karena. Kalau di fanboys tadi kita punya for, kalau di selain fanboys kita punya because. Atau kalau enggak gitu since. Jadi since itu juga bisa diartikan karena, teman-teman. Oke. Nah, mungkin
Because itu hati-hati ya teman-teman, karena di soal sering sekali jebakan because sama because of. Because sama because of itu beda. Artinya sama tapi kelas katanya beda. Kalau because itu conjunction, tapi kalau because of, because-nya setelahnya ada kata of-nya itu satu kata. Jadi because of itu bukan dua kata tapi dia satu kata walaupun kelihatannya ada dua kata. Kelas katanya adalah preposisi, teman-teman. Sama kayak in, on, at dan teman-temannya itu. Oke, jadi hati-hati, kelas katanya beda, penggunaannya beda. Seperti itu. Kemudian ada when, once, as, artinya ketika. Kemudian ada where, artinya di mana. Ada which, who, that, artinya yang. Nah, di sini saya tebelin dan saya miringin karena ada penggunaan khusus atau penggunaan tambahan untuk conjunction which, who, that yang artinya yang ini, teman-teman. Nanti kita bahas di hari ke-10 ya, apa keunikan mengenai conjunction ini. Oke. Kemudian berikutnya ada that, artinya bahwa, ya teman-teman. Ada while diartikan sedangkan, while juga bisa diartikan di tengah-tengah atau di saat. Every time atau whenever artinya kapanpun, wherever artinya dimanapun. Di sini bukan kapanpun yang saya akan berkunjung di rumahmu kapanpun. Bukan seperti itu teman-teman. Jadi kayak saya akan berkunjung ke rumahmu kapanpun kamu sudah kapanpun kamu menginginkannya, misalkan seperti itu. Nah itu baru conjunction. Karena setelah conjunction harus ada subjek predikat ya. Nggak bisa conjunction berhenti tiba-tiba, nggak bisa teman-teman. Kemudian dimanapun, nah di sini juga sama kayak kapanpun tadi. Contohnya kucing saya mengikuti saya dimanapun atau kemanapun saya pergi. Nah itu dimanapun atau kemanapunnya atau wherever-nya itu adalah sebagai conjunction. Oke. Kemudian ada whose yang diikuti kata benda. Contohnya di sini pakai whose daughter. Artinya adalah yang bla bla blanya. Kalau whose daughter tadi berarti yang anak perempuannya. Misalkan kalau whose car berarti yang mobilnya. Whose house, yang rumahnya, seperti itu. Jadi whose diikuti kata benda itu satu kesatuan artinya yang bla bla blanya, seperti itu. Kemudian ada the way, ada how, ada as, artinya seperti atau sebagaimana. Ada dan masih banyak lagi, teman-teman. Jadi conjunction selain fanboys itu ada banyak banget. Nggak cukup kalau kita masukkan ke dalam satu slide ini. Ya. Intinya ketika teman-teman menemukan conjunction yang bukan for, and, nor, but, or, yet, so berarti itu yang punyanya selain fanboys. Nah, kenapa sih conjunction itu dibagi menjadi dua? Padahal mereka sama-sama conjunction, kenapa dibedakan? Karena penggunaan di dalam kalimat itu beda, teman-teman. Bedanya yang pertama, fanboys itu tempatnya tidak boleh di awal kalimat, atau nggak boleh di depan sendiri, nggak bisa, di awal. Jadi kalau misalkan menemukan titik-titiknya itu di awal, teman-teman, dan kita butuh conjunction. Di pilihan ganda itu ada conjunction yang fanboys, jangan dipilih. Karena fanboys itu tidak bisa muncul di paling depan. Di soal structure TOEFL ya, seperti itu. Jadi tempatnya selalu di tengah-tengah kalimat. Nah, tapi kalau conjunction yang selain fanboys, itu dia bisa, teman-teman, pindah ke paling depan. Jadi misalnya nih, saya bilang, karena saya lapar, saya ingin membeli bakso itu, misalnya. Nah, saya bilangnya because I am hungry, I want to buy that bakso atau meatball misalnya, ya teman-teman. Tapi nggak bisa kita bilang karena saya lapar, saya ingin membeli bakso itu. For I am hungry itu nggak bisa, ya. Walaupun artinya dapat, tapi secara penggunaan katanya nggak bisa karena for atau fanboys tidak bisa muncul di paling depan seperti itu. Oke, kemudian nanti kalau ditulis rumus kalimat, ketika fanboys ini menghubungkan dua subjek dua predikat, rumusnya cuma satu, teman-teman, yaitu subjek predikat, koma, salah satu dari fanboys, kemudian subjek predikat. Nah, tapi kalau yang selain fanboys karena karena tempatnya dia bisa pindah-pindah ya, teman-teman. Bentuknya ada 3 rumus kalimatnya nanti. Yang pertama ada subjek predikat, conjunction subjek predikat. Yang kedua ada subjek, conjunction subjek predikat, predikat. Yang ketiga, conjunction subjek predikat, koma, subjek predikat. Nah, ini rumusnya yang selain fanboys. Seperti itu. Intinya setelah conjunction selain fanboys itu harus ada subjek predikat dan urut ya, teman-teman, seperti itu. Kemudian untuk conjunction fanboy sendiri, teman-teman, itu tidak selalu harus menghubungkan subjek predikat. Saya ulangi lagi, fanboys itu tidak selalu menghubungkan dua subjek, dua predikat. Ya, dia bisa saja menghubungkan bagian dari kalimat saja. Contoh, misalkan nomor 1, turtles and tortoises
have a special shell on their back and can live for more than 100 years. Di kalimat ini ada dua N, teman-teman. Dua fanboys. N yang pertama, itu sebelumnya nggak ada subjek predikatnya. Hanya ada subjek dengan subjek yang lain. Nah, N di sini hanya menghubungkan dua subjek, teman-teman. Oke, dan kalau ada seperti ini ya sudah kita anggap satu aja, karena sebenarnya mereka setara atau sama. Kayak gitu. Kemudian have a special shell on their back and can live. Nah, ada N lagi. N di situ menghubungkan dua predikat, ya. N yaitu menghubungkan can live setelahnya sama N menghubungkan have predikat sebelumnya, ya. Nah, ini kalau ada seperti ini kita anggap satu aja, teman-teman. Oke, karena subjek predikatnya sama seperti itu. Oke. Kemudian contoh kedua. Di situ ada but fanboys lagi, teman-teman. Contohnya octopi have no bones but a beak. Tapi but di sini menghubungkan dua objek. Objeknya kata have. Oke, jadi no bones itu tak satu pun tulang, a beak itu sebuah paruh. Nah, but-nya di situ menghubungkan dua objek tadi, ya, tulang sama paruh tadi. Nanti kalau diartikan, para gurita memiliki tak satu pun tulang atau tidak memiliki tulang, namun paruh atau namun memiliki paruh. Seperti itu. Subjek predikatnya cuma satu, yaitu octopi sama have. Oke, subjek predikat. Kalau yang contoh ketiga, the manager presented the materials concisely and clearly. Pak manajer menyajikan materinya itu dengan padat dan dengan jelas. Nah, and di situ menghubungkan dua keterangan, teman-teman. Concisely dengan padat sama clearly dengan jelas. Oke. Subjek predikatnya cuma satu, subjeknya the manager, predikatnya presented. Kemudian yang keempat, contohnya my room is big but a little dark. Nah, kalau diartikan ruanganku itu luas, namun sedikit gelap. Nah, di situ but-nya menghubungkan luas sama gelap, dua-duanya kata sifat. Ya, subjek predikatnya cuma satu, yaitu my room, sama predikatnya yaitu is. Seperti itu. Contoh kelima, my big but a little dark room is my favorite shelter. Ruanganku yang luas namun sedikit gelap merupakan tempat berlindung kesukaanku. Contohnya seperti itu. Nah, but-nya di situ sama, teman-teman, menghubungkan dua kata sifat yaitu big sama dark. Seperti itu, dua kata sifat, ya. Nah, tapi fanboys juga bisa menghubungkan dua subjek, dua predikat. Contohnya nomor 6. She is not perfect, but I love her. Dia tidak sempurna, namun saya menyukainya. Nah, itu subjek pertama she, predikatnya is. Subjek kedua I, predikatnya love. Dihubungkan pakai fanboys nggak apa-apa. Biasanya ada komanya, teman-teman, umumnya. Ya, jadi ada koma baru diikuti fanboys. Seperti itu. Nah, tapi ada tambahan. Fanboys ini ketika dia menghubungkan selain subjek predikat, maksudnya menghubungkan bagian dari kalimat saja yang sama, itu harus setara atau harus sama atau harus paralel. Ini contoh yang salah di dalam kotak ini ya, teman-teman. I like coffee and happy. Saya suka kopi dan bahagia. Nah, didengar pun nggak enak. Nah, kenapa? Karena N-nya atau dan-nya di situ menghubungkan dua yang berbeda atau tidak setara, tidak paralel. Yang sebelumnya itu coffee sebagai objeknya like, yang kedua itu happy sebagai tidak jelas, sebagai apa. Nah, berarti yang harus kita rubah ya jadi happy-nya itu, carikan objek yang lain. Misalnya, I like coffee and milk. Saya suka kopi dan susu. I like coffee and biscuit. Saya suka kopi dan biskuit. I like coffee and misalnya I like coffee and tea. Saya suka kopi dan teh, misalnya seperti itu. Jadi harus sama-sama. Kalau benda ya kata benda, kata sifat dengan kata sifat, keterangan dengan keterangan, dan seterusnya. Nah, itu tadi adalah materinya, teman-teman. Mungkin ada pertanyaan dulu sebelum ke contoh soal, silakan. Nggak ada ya, atau nanti ketika teman-teman menemukan kesulitan atau bingung apa bisa langsung tanyakan, oke? Jangan ribet, teman-teman. Nah, contoh soalnya seperti ini, caranya begini, caranya sama kayak yang kemarin, cari predikat dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang, itu ada verb 2, yaitu occurred. Berarti predikatnya ketemu, satu. Oke, cek sebelumnya sudah ada subjeknya, yaitu a power failure, berarti sudah lengkap subjek predikat. Tapi jangan buru-buru dulu, teman-teman. Kita cek ke belakang lagi, sampai nemu predikat lagi. Ya, nah di situ ada predikat lagi yaitu went. Subjeknya adalah the lamps. Artinya kalimat ini punya dua subjek, dua predikat. Kita butuh conjunction untuk menghubungkan dua subjek, dua predikat ini. Berarti cari A, B, C, D yang dia adalah conjunction dan di A, B, C, D yang conjunction cuma satu, teman-teman.
Ada yang tahu jawabannya yang mana? Bravo. Ya, that's right. Jawabannya adalah yang bravo. Ya, teman-teman. Kalau yang alpha, then itu artinya kemudian atau pada waktu itu. Itu kelas katanya adalah keterangan, teman-teman. Ya, mungkin bisa disebut keterangan waktu seperti itu. Alpha bukan, karena kita butuhnya conjunction karena apa? Bukan keterangan. Kalau yang Charlie later itu bisa keterangan artinya nanti. Later itu juga bisa artinya kata sifat artinya adalah berikutnya, yang berikutnya. Seperti itu. Sama kayak yang delta. Next itu kata sifat. Artinya berikutnya, yang berikutnya seperti itu. Nah, kita butuh kata sifat atau kata keterangan. Kita butuhnya conjunction, berarti jawabannya adalah yang bravo. Itu keluarganya fanboys, teman-teman. Artinya sehingga. Nah, nanti kalau diartikan a power failure itu artinya adalah korsleting listrik seperti itu ya. Terjadi jadi lampu-lampunya padam seperti atau mati seperti itu. Nah, dari contoh soal pertama gimana? Mungkin ada pertanyaan, teman-teman? Sama ya, kalau teman-teman dapat vocab baru tulis aja. Siapa tahu nanti ketika teman-teman tes atau ketika latihan lagi akan nemu vocab itu. Kalau lupa tinggal buka catatannya. Tapi kalau teman-teman nggak catat, kalau lupa bingung nanti nyarinya ya. Oke, kita lanjut ke contoh soal kedua. Caranya sama, teman-teman. Cari predikat dulu di soal. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada kata was. Itu predikat ya, to be. Nah, kita tahan dulu, cari subjeknya was. Sebelumnya tidak ada subjeknya, berarti was ini kehilangan subjek. Nah, tapi jangan buru-buru dulu mencari subjek, teman-teman. Kita cek lagi ke belakang, ada predikat lagi enggak? Ternyata setelah koma itu ada predikat lagi, yaitu missed. Subjeknya adalah I. Nah, berarti kita nanti akan butuh conjunction juga untuk menghubungkan dua subjek, dua predikatnya. Berarti kita berhutang conjunction sama subjek. Cari A, B, C, D yang conjunction sama subjek. Jawabannya yang mana, teman-teman? Delta. Ya, yeah, that's right. The answer is delta. Kalau yang alpha di situ cuma ada subjek. Nanti ada dua subjek, dua predikat di dalam kalimat. Kalau nggak ada conjunction nggak bisa, teman-teman. Oke. Kemudian yang bravo, because itu dia conjunction, oke, tapi tidak ada subjeknya. Setelah conjunction itu harus ada subjek sama predikat, teman-teman. Oke, bravo nggak bisa. Yang Charlie, the train itu kata benda, artinya kereta api, yang mana kita nanti itu berarti fungsinya jadi subjek ya. Nah, kita tetap akan kehilangan conjunction kalau kita masukkan yang Charlie, karena nanti subjek predikatnya ada dua kalimatnya. Charlie nggak bisa, jawabannya adalah yang delta. Itu ada conjunction since, artinya karena. He di situ adalah subjeknya. Jadi kalau dibaca, since he was late, I missed the appointment. Karena dia terlambat, saya ketinggalan appointment itu apa? Acaranya atau janjiannya. Seperti itu. Kita lanjut lagi ke contoh soal. Ternyata sudah habis contoh soalnya, teman-teman. Sebelum ke latihan buat teman-teman ya, ada yang mungkin masih mengganjal atau ingin ditanyakan, silakan. Sir, Iya, Miss, silakan. jadi buat tipsnya dari Mr. Frisky, kalau misalnya conjunction-nya itu contoh-contohnya yang tadi itu, yang beberapa tadi itu kita apalin aja ya? Saran saya jangan menghafal, Miss, karena saya sudah mencoba itu, teman-teman menghafal itu ya mungkin teman-teman akan hafal 1-2 ya, nggak akan semua, tapi kelas kata bukan cuma conjunction, teman-teman. Dan kalau menghafal nanti satu, kinerja otak teman-teman akan tambah sulit. Ya. Soalnya, Sir, selama ini saya tuh ngerjainnya tuh pakai feeling. Oke. Ya, aku takutnya kalau pakai feeling nggak sesuai dengan strukturnya. Jadi apa harus dihafal? Good. Nah, saran saya tetap pakai feeling, teman-teman. Karena saya ketika mengerjakan tes juga pakai feeling. Tapi jangan buru-buru di feeling itu kita bentuk. Jadi yang kalau nggak salah kemarin di awal saya bilang, sebenarnya tips yang saya sampaikan ke teman-teman ini nanti akan membantu teman-teman untuk menyingkap waktu. Kenapa? Karena ini nanti akan jadi insting. Jadi teori yang saya sampaikan ke teman-teman itu singkat banget, right? Nah, tugas teman-teman adalah bukan menghafalkan, menjadikan itu insting atau feeling. Caranya gimana? Dari latihan. Makanya teman-teman di folder itu sudah saya bom pakai latihan yang mungkin lumayan banyak, atau nanti kalau teman-teman kurang bisa japri saya lagi karena koleksi soal struktur saya ada banyak banget, teman-teman. Nah, insting atau feeling itu tapi dibentuk ya. Dibentuknya gimana? Sering-sering kita latihan. Misal nih teman-teman sering-sering nemu kata while.
Nah, while itu ternyata conjunction. While itu conjunction, while itu conjunction. Lama-lama ketika teman-teman menemukan kata while past tense, alah ini udah conjunction, tidak perlu mikir dalam-dalam, udah tahu itu ini. Tapi saran saya jangan dihafal. Teman-teman bingung dulu nggak apa-apa ketika latihan. Buka kamus nggak apa-apa, tanya saya nggak apa-apa. Bebas seperti itu. Intinya kalau dapat sesuatu yang baru, entah itu vocab, entah itu expression, teman-teman tulis karena itu nanti akan berguna sekali. Dan kita kalau nulis itu otomatis terekam kok teman-teman di otak kita, nggak akan hilang. Kalau lupa pun wajar karena yang diterekam bukan cuma satu gitu. Tinggal buka tapi kalau ada rekamannya. Ya, kalau ditulis tinggal buka seperti itu. Jadi jangan dihafal karena itu nanti trust me guys, it's not good kayak gitu. Jadi nggak akan bagus ketika teman-teman berusaha menghafalkan itu. Menghafal bukan belajar seperti itu. Oke, Kemudian makasih. oke, dapat ya, Miss. Jadi pakai insting itu bagus banget. Saya pun pakai kalau tes saya juga pakai insting, teman-teman, tapi insting itu dibentuk. Ya caranya bentuk hajar pakai latihan. Kemudian di chat ada yang bertanya tolong kembali ke folder Fanboys yang ini atau yang atas, brother? Yang ini atau yang contoh? Pak. Sorry, yang gimana? Yang tadi yang ini Yang benar-benar. contoh. Yang ini? Ya. Gimana? Oke, sudah, cuman screen capture. Oh iya, benar. Teman-teman boleh di screen capture, bagus banget. Nanti ketika latihan, biar bisa melihat, terutama yang fanboys ya, karena ketika kita mengetahui fanboys itu apa, kalau kita tahu conjunction selain yang fanboys, ya sudah itu berarti pemakaiannya seperti itu. Kalau yang fanboys kan pemakaiannya seperti ini, misalnya seperti itu, teman-teman. Jadi bedanya yang tadi, yang sudah saya sampaikan di sini tadi. Itu bagus Sama slide banget. berikutnya boleh nggak, Mister? Yang mana? Sorry, Tete? Berikutnya boleh nggak? Slide berikutnya yang yang ini? Ya, oke, betul. Oke, silakan. Sudah. Oke, sudah ya. Mungkin ada pertanyaan lagi sebelum lanjut ke latihan buat teman-teman, silakan. Oke, kalau nggak ada sekarang kita coba pemahaman teman-teman ya. Di sini ada, sebentar, di chat ada, boleh kirim slide PPT-nya di grup. Sepertinya saya sudah mengirimkan link teman-teman untuk ke Google Drive. Nah, itu untuk mengakses semua file PPT-nya dari hari pertama sampai hari terakhir nanti kita program. Jadi atau nanti saya up ya setelah kelas kalau saya lupa, atau sebentar saya HP saya. Oh ini. Bentar teman-teman saya up. Jadi sebenarnya sudah saya kirimkan teman-teman di grup PPT-nya itu di Google Drive. Nanti tinggal di download di situ sesuai harinya ya teman-teman. Jadi foldernya itu sesuai harinya. Sebentar, kemarin itu mana ya? Nah ini saya up di grup. Oke, boleh dicek di grup teman-teman. Oke, jadi PPT-nya bisa diakses di situ ya. Nanti. Sudah keluar belum teman-teman di grup? Jangan-jangan nggak terkirim. Sudah keluar ya app-nya ya? Sudah, oke, nice. Oke, mungkin gimana? Mungkin ada pertanyaan lagi, teman-teman? Silahkan. Share itu yang di apa? Yang di folder Google yang link itu emang nggak ada kuncinya ya untuk cross check. Yang untuk latihan ya? Untuk latihan. Kuncinya berupa video, Miss, video pembahasan. Nanti akan saya kirimkan juga. Jadi bukan cuma kunci, tapi biar teman-teman tahu maksudnya kenapa kok prosesnya jawabannya alpha. Ya, that's right. Kan kalau misalkan saya kasih kunci, nanti teman-teman misalkan salah, loh kenapa kok salah? Padahal menurut saya gini, kemarin gini. Nah, penjelasannya itu sudah saya buatkan video, nanti saya kirim videonya, teman-teman. Ya mungkin ada di video itu sedikit review dikit, tapi teman-teman boleh skip, langsung ke latihannya boleh, pembahasan latihan boleh, kayak gitu. Gimana? Mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi? Kalau nggak ada lanjut ya ke latihan soal teman-teman. Seperti biasa, di sini ada satu soal, waktunya di pojok kanan atas, 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Sorry, sepertinya timernya error ya teman-teman. Nggak apa-apa deh, saya akan pakai manual. Teman-teman kerjakan ada dulu, nanti kalau sudah saya kode berarti waktunya habis.
Oke guys, 30 seconds over. Silahkan jawabannya dikirim di chat ya. Kemudian kita bahas bersama. Silahkan teman-teman. Oke, ada jawaban Bravo, Bravo, ada Charlie, Bravo. Oke, Charlie. Baik, antara Bravo dan Charlie. Kita cek bersama teman-teman. Caranya sama. Tahap pertama cari predikat dulu ya, sama kayak tahap pertama kemarin. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada verb SES yaitu occurs, artinya terjadi. Kemudian kalau ditarik ke belakang subjeknya, nah ada uniform acceleration, kata benarnya acceleration ya. Kemudian tarik lagi ke belakang, ada kata remains, verb SES, subjeknya adalah the rate. Nah otomatis di sini ada dua subjek, dua predikat yang gabung, nggak bisa teman-teman. Ini harus dipisah pakai conjunction. Cari A, B, C, D yang dia adalah conjunction. Dan di pilihan A, B, C, D, conjunction itu cuma satu teman-teman. Oke, yang alpha according to itu artinya menurut. Kelas katanya adalah preposisi. Alpha nggak bisa ya, teman-teman. Kalau yang bravo, if itu conjunction artinya jika atau seandainya. Kita tahan dulu. Kalau yang Charlie, with itu artinya dengan preposisi. Kalau yang delta, under itu preposisi juga, teman-teman. Kita nggak butuh preposisi ya, fix berarti jawabannya adalah yang bravo. Nanti kalau diartikan, percepatan setara atau percepatan seragam terjadi jika tingkat perubahan tetap sama di atas interval waktu yang sama dan bebas hambatan atau tanpa hambatan. Seperti itu. Oke, berarti jawabannya bravo. Ya, mungkin ada pertanyaan dulu. Sepertinya tadi ada yang pengen bertanya. Nggak ada? Oke. Kalau nggak ada, mari kita lanjut ke nomor 2. Dicoba lagi, jangan takut salah teman-teman. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, teman-teman, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat, kemudian kita bahas bersama. Salah nggak apa-apa, sedapatnya dulu, sepemahaman teman-teman dulu. Silahkan. Oke, ada jawaban Bravo, ada jawaban Delta. Oke, antara Bravo, Delta. Ada juga Charlie. Oke, Bravo, Charlie, Delta. Mari kita cek ya, teman-teman. Dicari predikat dulu di soal. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada predikat are. Subjeknya adalah children. Oke. Nah, sebelum kata children itu ada kata before. Itu conjunction ya, yang selain fanboys, tempatnya di depan nggak apa-apa. Berarti ada conjunction, subjek predikat, tarik ke belakang lagi, kita butuh subjek predikat, teman-teman. Di situ, nah ada verb 1 setelah koma, yaitu communicate. Tapi belum ada subjeknya sebelumnya. Berarti fix di situ kita butuh subjek. Cari A, B, C, D yang dia bisa menjadi subjek. Yang alpha, however, itu conjunction bisa, keterangan bisa. Kita nggak butuh conjunction sama keterangan karena kita butuhnya subjek. Berarti cari kata benda atau kata ganti. Yang bravo, they artinya mereka. Dia kata ganti. Kemungkinan bravo bisa, kita tahan dulu. Kalau yang Charlie, furthermore, itu keterangan, teman-teman. Keterangan nggak bisa jadi subjek. Artinya furthermore itu apalagi atau ya kayak apalagi seperti itu ya, teman-teman. Kemudian ada who itu conjunction. Nggak bisa, kita butuhnya cuma subjek. Fix berarti jawabannya yang bravo. Before children are able to speak or understand the language, they communicate through facial expressions and by making noises. Kalau diartikan, sebelum anak-anak itu mampu berbicara atau memahami sebuah bahasa, mereka berkomunikasi melalui ekspresi-ekspresi wajah dan dengan cara membuat suara-suara. Seperti itu. Lanjut lagi ke nomor 3, dicoba dulu, jangan takut salah, 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman.
Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat, kemudian kita bahas bersama. Oke, ada jawaban Delta, 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 ada juga Charlie, alright, antara Charlie, Delta. Oke, Charlie dan Delta, mari kita cek teman. Ada Bravo juga, oke, Bravo, Charlie atau Delta. Mari kita cek bersama, cari predikat dulu teman-teman di soal ya. Kalau ditarik dari depan ke belakang, cari kata kerja sebagai predikat. Di situ sama sekali tidak ada kata kerja sebagai predikat. Ya, berarti di titik-titik kita berhutang predikat. Oke, cari subjeknya dulu. Sebelum titik-titik itu sudah ada subjek yaitu mushroom. Oke, berarti sudah ada subjek, belum ada predikat. Di soal tidak ada conjunction, tidak ada subjek lagi, tidak ada predikat lagi. Artinya kita hanya butuh satu predikat saja. Ya, cari A, B, C, D yang ada predikat saja. Yang alpha, memang benar alpha ada predikat has, tapi ada conjunctionnya which. Nanti kita butuh subjek lagi sama predikat lagi. Jadi kalimat itu kalau mau kita masukkan conjunction, subjeknya tidak boleh cuma satu yaitu mushroom, tidak boleh predikatnya cuma satu yaitu has. Nah bisa teman, nanti kalau diartikan nggak lengkap. Diartikan nanti ngambang seperti itu. Alpha nggak bisa, kalau yang Bravo to verb 1 tidak bisa menjadi predikat. Bravo nggak bisa. Kalau yang Charlie having verb ing berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya tidak bisa menjadi predikat. Berarti jawabannya adalah yang delta. Dan benar, delta itu verb SES. Verb SES fungsinya menjadi predikat. Berarti jawabannya delta ya, teman-teman. Nanti kalau diartikan, jamur tabung yang bisa dimakan memiliki sebuah, nah ini ngartikannya dari belakang, karena itu butuh kata bendanya di belakang sekali teman-teman, sebelum titik. Jadi kalau mengartikan sebuah topi atau sebuah tutup, atau atasannya itu ya, yang warnanya merah agak gelap, atau coklat agak muda, atau coklat terang, seperti itu ya, yang lembab dan berbentuk seperti atau mirip bantal sofa. Seperti itu. Oke, intinya jawabannya yang delta, kita butuhnya predikat. Right? Lanjut lagi ke number 4. Dicoba lagi, waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, 30 seconds over. Silahkan jawabannya dikirim di chat, teman-teman. Sedapatnya dulu, salah nggak apa-apa. Nanti kita bahas. Oke, ada jawaban delta, 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 dan semuanya menjawab delta. Ada juga bravo. Oke, antara bravo dan delta, mari kita cek bersama, teman-teman. Cari predikat dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada are. Oke, subjeknya adalah gorillas. Tarik ke belakang dulu, jangan buru-buru. Nah, ada are lagi, ada predikat lagi. Subjeknya adalah they. Artinya kalimat ini punya dua subjek, dua predikat yang harus dihubungkan menggunakan conjunction. Cari A, B, C, D yang dia hanya berupa conjunction saja. Yang alpha ada conjunction how, tapi ada predikat are lagi. Nanti predikatnya ada 3. Nggak bisa, kalau conjunctionnya cuma 1, ya subjek predikatnya cuma 2. Alpha nggak bisa, kalau yang bravo in spite of, itu satu kata ya teman-teman. Kelas katanya adalah preposisi, artinya meskipun. Oke, bravo nggak bisa karena kita nggak butuh preposisi, kita butuhnya conjunction. Kalau yang Charlie because of, nah ini yang saya sampaikan tadi teman-teman. Hati-hati dengan kata because sama because of. Memang artinya sama-sama karena, tapi kelas katanya beda. Because itu artinya, kelas katanya adalah conjunction. Kalau because of, itu kelas katanya adalah preposition. Ya, berarti Charlie bukan, karena kita nggak butuh preposition, kita butuhnya conjunction. Kalau yang delta, even though, artinya meskipun kelas katanya adalah conjunction. Nah, ketemu ya, berarti jawabannya adalah yang delta. Nanti kalau diartikan, para gorila merupakan binatang-binatang yang pendiam. Meskipun mereka mampu menghasilkan atau membuat sekitar 20 suara-suara yang berbeda. Seperti itu. Oke, next, number 5. Dicoba lagi, teman-teman. Waktunya 30 detik, dimulai dari sekarang. Silakan.
Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat, kemudian kita bahas bersama. Silahkan. Oke, ada jawaban Bravo, ada juga Delta. Alright, antara Bravo atau Delta ya. Kita cek bersama, teman-teman. Caranya sama, cari predikat dulu di soal. Oke, kalau ditarik dari depan ke belakang, sama sekali tidak ada kata kerja yang bisa jadi predikat, teman-teman. Berarti di titik-titik, di situ kita harus masukkan predikat. Karena titik-titiknya di depan, kita juga butuh subjek sebelumnya predikat. Karena predikat nggak boleh di paling depan. Ya, pasti ada subjek dulu sebelumnya. Cari A, B, C, D yang subjek sama predikat. Yang alpha di situ ada conjunction wherever, subjeknya cuma satu yaitu the early prospector, sama predikatnya cuma satu yaitu left. Nggak bisa teman-teman, nanti kalau diartikan nggak enak, nggak selesai. Dimanapun pencari emas pertama kali menjalani hidup yang keras dan sepian, jauh dari rumah dan keluarga, nah nggak selesai kalimatnya, jadi harus ada lanjutannya. Alpha nggak bisa. Oke, kalau yang Bravo ada subjek the early prospector, predikatnya adalah lived. Kemungkinan Bravo bisa. Kita tahan dulu, ya. Kalau yang Charlie di situ ada not only did the early prospector live. Nah, sebenarnya ini struktur yang benar, teman-teman. Namanya inversi. Kita pelajari hari keempat. Nah, cuman untuk inversi not only itu ada lanjutannya yaitu kata but atau but also biasanya. Gandengannya not only itu adalah but also. Sedangkan di soal tidak ada kata but also-nya, teman-teman. Berarti kita nggak bisa memasukkan not only, ya. Charlie nggak bisa. Untuk gandengan kata nanti kita juga akan belajar di hari ke-8, teman-teman. Seperti itu. Charlie nggak bisa. Kalau yang Delta di situ ada subjek the earliest prospector, tapi tidak ada predikat. Karena verb ing berdiri sendiri tanpa auxiliary tidak bisa jadi predikat. Berarti fix jawabannya yang Bravo tadi. Ada subjek the earliest prospector, predikatnya live. Kalau diartikan, pencari emas pertama kali, dulunya menjalani hidup yang keras dan sepian, jauh dari rumah dan keluarga. Seperti itu. Next, number 6. Dicoba lagi, teman-teman. 30 detik dimulai dari sekarang ya. Silakan. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat, kemudian kita bahas bersama ya. Baik, ada jawaban Charlie, ada Charlie, ada Charlie. Oke, Charlie, semuanya menjawab Charlie. Mari kita cek. Cari predikat dulu, tarik dari depan ke belakang. Di situ ada predikat is, subjeknya adalah kata the difference. Kata bendanya di difference-nya ya, teman-teman. Kemudian setelahnya is itu ada predikat lagi yaitu is printed. Subjeknya adalah label. Sebelumnya ada conjunction that. Nah, berarti sudah lengkap. Subjek, predikat, conjunction, subjek, predikat. Tapi sebelum titik-titik itu ditambah satu conjunction lagi, teman-teman. Nah, berarti kalau ada dua conjunction, kita butuh 3 subjek predikat. Jadi setelahnya well ini kita butuh subjek predikat lagi. Ya, jadi setiap satu conjunction itu menghubungkan dua subjek, dua predikat. That itu menghubungkan the difference is sama label is printed. Well itu menghubungkan label is printed sama subjek predikat nanti di sini. Berarti carikan subjek predikat, teman-teman. Oke. Yang alpha itu ada verb 3 spoken, verb 3 itu tidak bisa jadi subjek ya. Alpha nggak bisa karena nggak punya subjek. Bravo juga sama, tiba-tiba dimulai pakai predikat, teman-teman. Nggak ada subjeknya, nggak bisa. Kalau yang Charlie slender itu kata benda, kemungkinan bisa jadi subjek. Is itu predikatnya ya, is spoken. Kita tahan dulu berarti ada subjek predikat. Kalau yang delta tiba-tiba dimulai dari predikat, nggak ada subjeknya, nggak bisa. Fix jawabannya yang Charlie. The difference between label and slander is that label is printed while slander is spoken. Kalau diartikan, perbedaan di antara pencemaran nama baik dan fitnah adalah bahwa pencemaran nama baik itu tertulis, sedangkan fitnah itu terucap atau lisan seperti itu, diucapkan seperti itu. Oke, nomor 6 Charlie, lanjut lagi teman-teman. Nomor 7 dicoba dulu, 30 detik dimulai dari sekarang, silakan.
Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya dikirim di chat ya semuanya. Dan saya lihat semuanya menjawab bravo. Mari kita cek bersama. Cari predikat dulu, teman-teman. Tarik dari depan ke belakang, di situ ada is, to be ya. Subjeknya adalah the knee. Kemudian tarik ke belakang lagi. Nah, di situ ada predikat lagi yaitu kata meets, itu verb SES, artinya bertemu. Subjeknya adalah kata the thigh bone, kata bendanya di bone-nya itu, teman-teman. Oke, berarti sudah ada subjek, sudah ada predikat, subjek, predikat. Kita butuh conjunction untuk menghubungkan dua subjek, dua predikat ini. Yang alpha, in itu preposisi. Kita nggak butuh preposisi, kita butuhnya conjunction. Alpha nggak bisa. Yang bravo, where itu conjunction. Kemungkinan bravo bisa. Ya, teman-teman, kita tahan dulu. Yang Charlie ada conjunction where, tapi dimasuki subjek lagi, kata ganti it. Nanti subjeknya double setelah conjunction, nggak bisa pemborosan ya. Kalau sudah ada kata ganti, jangan dimasukkan kata benda. Kalau sudah ada kata benda, jangan dimasukkan kata ganti lagi. Nanti jadi subjeknya double. Charlie nggak bisa. Kalau yang delta itu ada kata ganti, tapi nggak ada conjunction, kita butuhnya conjunction, bukan kata ganti. Delta nggak bisa, berarti fix jawabannya yang bravo. Nanti kalau diartikan, lutut merupakan persendian di mana tulang paha bertemu tulang besar dari kaki bagian bawah. Seperti itu. Next, number 8. Dicoba lagi, teman-teman. Waktunya 30 detik ya, silakan. Oke, 30 seconds over, 30 detik habis. Silakan jawabannya dikirim di chat, teman-teman. Sedapatnya dulu ya. Oke, ada jawaban bravo, 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 dan semuanya menjawab bravo. Mari kita cek bersama. Kalau ditarik dari depan ke belakang, cari predikat, di situ ada auxiliary can sama verbnya yaitu result. Modal diikuti verb 1, berarti sudah ada predikat, subjeknya, nah belum ada subjek ya teman-teman, hati-hati dengan kafein. Kenapa? Karena sebelum kafein itu ada of-nya, itu preposisi, berarti dia jadi keterangan, kata bendanya. Ya, berarti belum ada subjek, karena keterangan nggak bisa jadi subjek. Tarik ke belakang dulu, di situ ada in, preposisi, kata bendanya ada 3, restlessness, insomnia, dan sama delirium. Berarti ini yang dirubah menjadi keterangan, teman-teman. Artinya nggak ada subjek predikat lagi setelahnya. Oke, berarti fix kita hanya butuh subjek saja. Cari A, B, C, D yang bisa jadi subjek saja. Oke, yang alpha consuming in excess. Nah, yang saya sampaikan kemarin, teman-teman, sebenarnya verb ing itu bisa jadi kata benda, namanya gerund. Ya, sebenarnya dia bisa jadi subjek, tapi penggunaannya harus mengikuti penggunaan kata dasarnya atau verb satunya. Misalkan consume itu verb satunya artinya mengkonsumsi, dia butuh objek. Maka setelah consuming nanti itu juga harus dikasih objek, teman-teman. Sedangkan setelah consuming ini langsung diikuti keterangan, tidak ada objeknya. Nah, ini nanti kalau diartikan nggak enak. Seperti itu, ada yang hilang. Mengkonsumsi apa? Di sini nggak ada yang dikonsumsi. Alpha nggak bisa ya. Kalau yang bravo, excessive consumption, nah consumption itu kata benda, ada tion-tion itu umumnya kata benda, ya teman-teman. Kita tahan dulu, berarti kemungkinan dia bisa jadi subjek. Kalau yang Charlie ada to verb 1, keterangan ya, apa namanya, preposisi diikuti verb 1. Nah, sebenarnya preposisi itu harus diikuti kata benda, tapi to itu boleh diikuti verb 1. Jadi hanya preposition to saja yang boleh diikuti verb 1. Selain preposition to harus kata benda setelahnya. Oke, teman-teman. Berarti Charlie nggak bisa ya, intinya preposition itu merubah kata setelahnya menjadi keterangan. Kalau yang delta itu ada subject the consumption, nah tapi ada predikat lagi yaitu is, nanti predikatnya double, pemborosan. Berarti fix jawabannya yang bravo tadi. Excessive consumption of caffeine can result in restlessness, insomnia, and even delirium. Kalau diartikan, konsumsi yang berlebihan dari kafein dapat berakibat pada restlessness atau nggak bisa tidur, insomnia juga nggak bisa tidur, insomnia ya, dan bahkan delirium. Nah, saya nggak paham delirium itu apa, teman, kayaknya itu penyakit fisiologis atau psikologi kayak gitu, ya. Intinya adalah kita butuh subjek, jawabannya yang bravo. Next, number 9, dicoba lagi, jangan takut salah ya, hati-hati di sini. Waktunya 30 detik, dimulai dari sekarang, silahkan teman-teman.
Oke, 30 detik sudah habis, teman-teman. Silahkan jawabannya dikirim di chat ya. Sedapatnya dulu, karena saya bilang hati-hati tadi karena ada jebakan di sini. Sebenarnya bukan jebakan sih, cuman sedikit unik soal ini. Baik, ada jawaban Bravo, ada juga jawaban Delta. Nah, kita cari predikat dulu seperti biasa, teman-teman. Tarik dari depan ke belakang sampai nemu kata kerja yang bisa jadi predikat. Di situ ada kata increase, itu verb 1. Nah, subjeknya itu di depan yaitu expectations. Ya, kata benarnya di expectations-nya. Nah, berarti kalimat ini sudah lengkap. Ada subjek, ada predikat. Setelahnya nggak ada lagi conjunction, nggak ada subjek, nggak ada predikat, nggak ada. Nah, berarti kita cek di jawaban, teman-teman. Di sini kita butuh apa sih? Yang alpha, di situ ada kata benda conditions, kemudian ada kata kerja lagi verb 1 yaitu improve. Nah, berarti kalau kita masukkan kata benda kata kerja, ini subjek predikat nanti jadinya. Ada 2 subjek 2 predikat tapi nggak ada conjunction. Alpha nggak bisa, teman-teman. Yang Bravo di situ ada conjunction since, ada subjek yaitu conditions, tapi tidak ada kata kerja setelahnya yang bisa menjadi predikat. Bravo nggak bisa ya, conjunction subjek harus ada predikat. Kalau yang Charlie itu ada kata benda conditions, ada kata kerja improve, subjek predikat ada, tapi nggak ada conjunction, Charlie nggak bisa. Jawabannya adalah yang Delta, teman-teman. Itu ada conjunction as, subjeknya adalah conditions, kata kerja atau predikatnya adalah improve. Itu verb 1. Nah, nanti kalau diartikan, ekspektasi orang-orang atau pengharapan orang-orang atas standar hidup yang lebih tinggi meningkat ketika kondisi di lingkungan mereka atau di komunitas mereka itu semakin membaik atau improve seperti itu. Ya. Berarti jawabannya yang delta, teman-teman. Oke, next ya. Terakhir nomor 10, dicoba dulu jangan takut salah. Waktunya ini masalah fanboys ya, teman-teman. Waktunya 30 detik, dicoba dulu dimulai dari sekarang silahkan. Oke, 30 detik sudah habis, teman-teman. Silahkan jawabannya dikirim di chat ya. Oke, ada jawaban alpha, ada juga delta. Alright, ada juga Bravo, ada juga antara Alpha, Bravo atau ada juga Charlie, berarti lengkap ya Alpha, Bravo, Charlie, Delta. Mari kita cek bersama teman-teman. Kita cari predikat dulu, kalau ditarik dari depan ke belakang, hati-hati dengan kata raise. Raise memang bisa jadi kata kerja, tapi raise di sini dia kata benda. Kenapa? Karena sebelumnya ada kata the. The itu pasti menemukan kata benda setelahnya. Nggak bisa langsung the ketemu preposition langsung tanpa kata benda nggak bisa, teman-teman. Ya, berarti ini ada kata benda, to verb 1 nggak bisa jadi predikat, kemudian tarik ke belakang. Nah, di situ ada has, verb SCS, yang mana dia adalah auxiliary, teman-teman. Verbnya adakah consume, jadi itu predikatnya, has so far consumed. Oke, subjeknya tadi yang di depan tadi, kata benda raise tadi ya, berarti sudah ada subjek predikat, kemudian di belakang sudah lengkap. Nah, sebelum titik-titik, itu ada kata N yang saya bilang tadi, fanboys. Fanboys itu ada 2 kemungkinan. Dia bisa menghubungkan 2 subjek, 2 predikat, umumnya biasanya sebelumnya ada komanya, atau fanboys juga bisa menghubungkan selain subjek sama predikat, alias menghubungkan bagian dari kalimat saja. Ketika fanboys ini menghubungkan 2 bagian dari kalimat saja, itu setelah dan sebelumnya harus ada yang sama, harus setara, paralel. Ya, kita cek aja ABCD. Yang Alpha, Bravo, Charlie itu semuanya kata kerja. Delta pun ada kata kerja yaitu has, tapi yield-nya itu kata benda, teman-teman. Kenapa? Karena ada artinya sebuah. Berarti yield di situ kata benda, bukan kata kerja. Oke. Nah, otomatis kita cek bentuk kata kerja apa yang bisa jatuh setelahnya N. Cara ngeceknya gimana? Kita tarik sebelumnya N sampai nemu kata kerja. Sebelumnya N tadi ada kata kerja atau predikat yaitu has so far consumed atau has consumed, have verb 3, teman-teman. Auxiliary sama verbnya. Nah, setelahnya and itu boleh diikuti have verb 3 juga, atau auxiliary-nya itu dihapus nggak apa-apa. Jadi cuma verb 3-nya saja, teman-teman. Sama kayak misalkan di sini ada sebelumnya and ada to verb 1. Setelahnya mau diikuti verb itu boleh to verb 1 atau verb 1-nya saja. Jadi to-nya dihilangkan.
Intinya dimasukkan yang punya arti dan bentuknya harus sama. Ya. Kita cek aja ABCD. Yang alpha yielded, dia kemungkinan bisa karena dia verb 3 ya. Yang bravo yielding, verb ing. Kita cek sebelumnya N itu di predikat sama sekali nggak ada verb ing, teman-teman. Berarti nggak bisa pakai bravo. Ya. Yang Charlie to verb 1. Cek sebelumnya N ada nggak di predikat to verb 1. Ternyata nggak ada, teman-teman. Nggak bisa kita masukkan to verb 1. Yang delta di situ ada has, cuman has-nya di sini beda arti dengan has yang di soal. Bedanya apa? Has yang di soal itu auxiliary, teman-teman. Karena setelahnya ada verb lain yaitu consume. Artinya has di sini telah atau sudah. Yang di soal ya. Kalau yang di jawaban, has-nya itu setelahnya nggak ada kata kerja tapi diikuti objek. Berarti has-nya bukan auxiliary karena auxiliary itu pasti ada kata kerja lain setelahnya. Nah, has di sini kata kerja inti artinya memiliki. Ya. Jadi beda bentuk. Has di sini itu auxiliary, has di sini kata kerja inti dan setelahnya pun nggak ada verb 3 sedangkan yang dihubungkan di sini adalah verb 3-nya yang punya arti consume-nya. Ya, teman-teman. Berarti delta nggak bisa fix, jawabannya yang alpha. The worldwide race to develop an affordable synthetic fuel has so far consumed billions of dollars and yielded few results. Kalau diartikan, persaingan atau balapan seluruh dunia untuk mengembangkan sebuah atau sejenis bahan bakar sintetis yang terjangkau telah sejauh ini mengkonsumsi atau menghabiskan miliaran dolar dan menghasilkan atau membuahkan hasil yang sedikit. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah materi mengenai conjunction ya, teman-teman. Untuk latihannya ada di folder hari pertama, bagian kedua, teman-teman. Nah, ada yang tanya nih di chat, Mas, misalkan di pilihan ada has yielded, apakah bisa jadi jawaban? Jawabannya bisa, Miss. Jadi, boleh has yielded, atau has-nya dihilangkan juga boleh. Seperti itu. Jadi, boleh verb 3-nya aja, karena yang punya arti verb 3. Kalau auxiliary itu nggak punya arti, hanya menambahkan aja, teman-teman. Oke, intinya adalah di kata kerjanya. Seperti itu. Nah, dan teman-teman nggak akan pernah menemukan misalkan soal seperti ini. Yang alpha has yielded, yang bravo yielded aja. Nah, teman-teman nggak akan menemukan yang seperti itu. Ya. Gimana? Mungkin ada, kenapa kok nggak pernah menemukan seperti itu? Karena nanti jawabannya ada 2. Has yielded boleh, yielded juga boleh. Seperti itu. Jadi nggak akan menemukan yang seperti itu, teman-teman. Tapi dapat Miss untuk konsepnya atau konteksnya. Jadi fanboys itu harus menghubungkan yang sama. Oke, dapat ya. Oke, very good question. Mungkin ada pertanyaan lagi, teman-teman? Silakan. Nggak ada? Atau nanti ketika teman-teman mengerjakan latihan di folder hari pertama, yang bagian kedua menemukan kesulitan, nanti langsung japri saya. Ya, teman-teman, nanti saya bantu lewat WhatsApp. Kemudian ada yang yang bertanya, fanboys berarti untuk compound. Oke, nah ini yang saya sebenarnya hindari tapi nggak apa karena ada yang bertanya. Ya, that's right. Jadi ada namanya sama kayak bahasa Indonesia, teman-teman. Kalimat itu boleh terdiri dari lebih dari satu subjek, satu predikat. Namanya kalau dalam bahasa Indonesia itu kalimat majemuk. Nah, kalimat majemuk itu dibagi menjadi 2 lagi. Kalimat majemuk setara atau namanya compound sentence, ya, berarti pakai fanboys, teman-teman, namanya aja setara. Ya, boleh dibolak-balik. Misalnya, saya lapar dan kamu memiliki makanan. Nah, nanti bisa dibalik, kamu memiliki makanan dan saya lapar. Itu maksudnya ngode ya, teman-teman, minta kayak gitu. Nah, intinya dibolak-balik artinya sama. Itu namanya disebut kalimat majemuk setara atau compound sentence. Pakainya yang fanboys. Ya. Nah, tapi ada juga kalimat majemuk bertingkat. Namanya complex sentence kalau diinggriskan. Nah, itu pakai conjunction yang selain fanboys. Kenapa kok dinamakan kalimat majemuk bertingkat? Karena nggak bisa kita bolak-balik, teman-teman. Misalnya nih, saya ke dokter karena saya merasa sakit atau karena saya sakit. Kalau kita balik, saya sakit karena saya ke dokter. Jadi artinya beda nanti, ya. Nah, itu yang dimaksud dengan kalimat majemuk. Nah, tapi saya berusaha untuk menghindari istilah-istilah, teman-teman, karena itu nggak akan diteskan di TOEFL. Misalkan teman-teman nggak akan ditanya, apa sih compound sentence itu? Apa sih complex sentence? Tapi nggak apa, karena saya yakin pasti teman-teman di sini udah ada basic, ada beberapa yang sudah punya basic atau dasar bahasa Inggris mengenai grammar. Dan itu bagus sekali untuk belajar structure. Seperti jadi tinggal kita menghubung-hubungkan seperti itu, teman, atau menyambung-nyambungkan. Oke, that's good question, Miss. Jadi kalau di dalam bahasa Inggris ya itu namanya adalah compound sentence. Kalimatnya.
Gimana? Mungkin masih bingung atau gimana? Dapat, Miss? Oke, makasih, Oke, Syah. dapat ya. Kemudian ada lagi bertanya, dengan kata lain fanboys itu dipakai selain menghubungkan kalimat dengan dua subjek dan predikat. Bisa juga untuk membandingkan dua jenis kalimat yang memiliki pengertian yang sama. Tergantung jenisnya. Kalau misalkan dan, nah berarti mereka sejalan atau idenya sama. Misalnya saya suka mangga dan ayah saya suka durian. Kita nggak bisa bilang saya suka mangga dan ayah saya tidak suka. Nggak enak tuh untuk didengar ya. Jadi kalau fanboys itu ada but juga, artinya tetapi. Nah itu pakainya tadi but. Saya suka mangga tetapi ayah saya tidak suka. Jadi tergantung arti fanboysnya yang mana untuk bisa tahu apakah membandingkan yang setara. Maksudnya apa ya? Artinya ya atau konteksnya atau maknanya, bukan setara yang tadi saya maksud apa majemuknya, bukan seperti itu, tapi secara ide atau secara konteks. Ada juga yang kontras, contohnya tadi saya suka mangga, ayah saya tidak. Jadi tergantung jenis fanboysnya yang mana, seperti itu, brother. Begitu bukan maksud pertanyaannya? Oke, benar ya berarti, oke. Nice. Jadi memang seperti itu teman-teman. Jadi fanboys itu masing-masing punya artinya. Jadi nanti penggunaannya juga. Tapi di TOEFL kita jarang sih ada pertanyaan yang misalkan kita butuh fanboys, ternyata ada lebih dari satu fanboys, jarang sekali keluar. Walaupun saya pernah dapat soal seperti itu. Kayak gitu. Jadi memang harus kalau ada soal seperti itu mau nggak mau teman-teman harus mengartikan. Cari yang konteks atau maknanya itu nyambung dengan conjunction yang nanti kita pilih di pilihan ganda. Seperti itu. Tapi jarang sekali teman-teman untuk soal yang jenis seperti itu. Gimana? Mungkin ada pertanyaan lagi? Silakan. Nggak ada ya? Kalau nggak ada, saran saya nanti ketika teman-teman ada waktu luang, latihannya dikerjakan ya, teman-teman. Nanti di situ pasti menemukan kebingungan kok. Atau menemukan lebih penguatan, atau teman-teman sudah paham tapi lebih paham lagi. Jadi insting nanti yang di awal tadi saya sampaikan ya. Baik, thank you so much for having me today, everyone. I'll see you again next time. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Syah. Alright, have a nice day everyone. See you next time.